Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awfana al-'ahd. Tabawwa minal jannati haitsu nas'a wa ma'ajul 'amilin. Hadirin yang berbahagia, para alim ulama yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah, salat subuh berjamaah di Masjid Agung yang amat mulia ini. Yang kedua, kami sungguh berterima kasih dan mendapatkan kehormatan untuk sekedar menyampaikan beberapa kata. Kami tidak dalam kemampuan untuk menyampaikan tausiah. Kami dalam perjalanan kunjungan kerja untuk meninjau pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendidikan, infrastruktur di bidang KUA, bidang layanan keislaman di seluruh Aceh, terutama di kawasan Banda Aceh, di Pidijaya, di Losumani, di Takengon, dan oleh hakam Bapak Rektor Yayat diminta untuk menyampaikan sekedar beberapa kalimat untuk pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita membaca beberapa kitab tafsir seperti Ibnu Katsir atau Fi Dhilalil Quran Sayyid Qutb, atau pemikiran-pemikiran Muslim seperti Ibnu Taimiyah, atau kitab tafsir yang dikarang oleh mufassir Indonesia sendiri seperti Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab, ada satu peristilahan, ada satu frasa yang amat sangat bagus yang menggambarkan tentang kualitas Muslim, kualitas umat Islam. Frasa itu adalah Al-Ummah Al-Fadilah, umat yang utama, masyarakat yang utama, bangsa yang utama. Dalam bahasa Inggris disebut Great Society, Great Nation. Apa itu Al-Ummah Al-Fadilah? Para ahli tafsir, para pemikir Muslim memberikan penjelasan yang disebut dengan umat yang utama. Al-Ummah Al-Fadilah adalah satu umat yang ditandai oleh kualitas-kualitas inti. Pertama adalah masyarakat itu mencapai kemajuan yang tinggi, apakah secara ekonomi, apakah secara pendidikan, apakah secara sosial kebudayaan. Tetapi di atas segalanya yang menjadi fondasi bagi Al-Ummah Al-Fadilah adalah kualitas iman, kualitas takwa, yang juga paralel dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi fondasi dan dasar-dasar yang kokoh bagi umat yang utama adalah kualitas umat yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang sangat tinggi, sebagai cerminan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meyakini bahwa semesta raya ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Sang Khalik yang menguasai segala-galanya. Rasa iman dan rasa takwa itu kemudian diakar
diaktualisasikan dan dilaksanakan dalam perilaku kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik. Perilaku kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang baik itu akan membawa maslahat bagi semuanya. Juga apabila dituntun oleh ilmu pengetahuan, dan karena itu umat Islam juga bukan saja dianjurkan tapi juga diwajibkan untuk menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ditinggikan di antara kita semuanya untuk dua golongan, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi ada kesejajaran antara muslim yang beriman dan muslim yang berpengetahuan. Dan itu ciri dari masyarakat kita, al-ummah al-fadilah, yang kalau dalam orang-orang para sarjana muslim, apakah lulusan IAIN, apakah lulusan UIN, atau mereka yang punya latar belakang santren, madrasah, menasah, dan yang lain-lain, disebutnya sebagai peradaban tinggi, yang kalau merujuk pada konsep Ibnu Khaldun disebut sebagai al-umrah. Umrah itu adalah gambaran yang kurang lebih juga sama dengan al-ummah al-fadilah, yang pencapaian tinggi bagi masyarakat muslim yang ditandai oleh apakah masyarakat muslim itu punya keberdayaan secara ekonomi, apakah masyarakat muslim itu maju, yang sekali lagi tidak ada sebuah bangsa, tidak ada sebuah masyarakat, tidak ada sebuah umat yang bisa berdiri tegak dengan penuh kebanggaan, dengan penuh harga diri, harkat dan martabat, kecuali dilandasi oleh kemajuan yang dicerminkan oleh penguasaan ilmu pengetahuan yang juga refleksi dari keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perintah Islam, perintah agama, perintah kepada kita semuanya, agar pencapaian tinggi itu juga menggambarkan usaha yang amat sungguh-sungguh, ikhtiar dalam jangka panjang. Dan itu juga adalah bagian dari jihad fisabilillah, perjuangan yang dalam pengertian seluas-luasnya. Di dalam surat As-Saff disebutkan juga, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Adakah di antara kalian semua aku tunjukkan jenis perdagangan, jenis perniagaan yang itu membawa manfaat bagi kalian semua di dunia dan di akhirat. Disebutkan bahwa perniagaan yang mempunyai nilai keutamaan itu adalah beriman kepada Allah dan kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan ilmu pengetahuan. Dan Bapak dan Ibu sekalian,
Kita semuanya sebagai Muslim, sebagai masyarakat Islam, pernah mengalami sejarah panjang tentang pencapaian kemajuan peradaban, tentang pencapaian apa yang disebut sebagai al-imron, masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang secara ekonomi dan ilmu pengetahuan betul-betul berstatus tinggi. Sejarah Islam menunjukkan bahwa penjelajahan Muslim bahkan menembus sampai benua Eropa, yang pada masa itu Eropa bahkan masih dalam masa kegelapan. Jadi ilmu pengetahuan itu dikirim ke Eropa oleh Muslim, oleh pemikir Islam, oleh sarjana Muslim, yang ciri utama dari peradaban Islam adalah keterbukaan, penerimaan pada hal-hal yang baru, hal-hal yang mendorong kemajuan, yang kemudian itu dipindahkan menjadi hasanah milik umat Islam sendiri. Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa kita pernah memiliki Al-Bait Al-Hikmah, rumah ilmu pengetahuan, dan itu menjadi proyek mercusuar pada masanya yang menginspirasi dunia dan peradaban lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, betapa Islam meninggikan ilmu pengetahuan dan Muslim dituntut untuk meraih ilmu pengetahuan yang dalam ungkapan yang selalu kita dengar adalah al-hikmah. Ilmu pengetahuan itu adalah barang milik Muslim yang dimana saja ditemukan, maka Muslim berkewajiban untuk meraihnya kembali. Dan sekali lagi, itu adalah pilar al-ummah al-fadilah, al-ummah peradaban tinggi. Dan sejarah itu bahkan secara panjang, sejarah pencapaian tinggi peradaban Muslim itu juga dibawa oleh para pengelana Muslim. Kita tahu sosok Ibnu Battuta adalah seorang pengelana Muslim yang menjelajah seluruh pelosok negeri dimanapun, bahkan pernah singgah di Aceh. Sebagai bagian dari wilayah yang tempat rihlah bagi Ibnu Battuta, dituliskan juga betapa indahnya negeri Aceh, yang bahkan pada masa itu juga dicatat pernah mengalami hubungan bilateral, hubungan yang amat sangat baik, bukan saja secara politik, tapi juga secara ekonomi. Sekali lagi, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi militer, terutama kemaritiman. Kita mencatat, dan Ibnu Battuta setiap kali mengunjungi wilayah di suatu negeri, yang meninggalkan jejak-jejak yang kemudian oleh para sejarawan modern itu ditulis ulang. Ketika ia singgah ke Tiongkok, dia pun menorehkan, meninggalkan inskripsi yang itu juga menunjukkan betapa bahwa ada pertautan antara negeri-negeri Muslim dengan negeri-negeri seperti Tiongkok, yang ketika itu dia sebagai negeri yang tentu bukan menganut Islam, tapi perniagaan sampai ke Tiongkok dan Muslim berinteraksi dengan penganut agama-agama lain di Tiongkok. Itu cerminan dari peradaban Muslim yang
kaidah fikih disebutkan al-muhafadzatu al-qadim as-shalih wal ahdu bil jadid al-aslah. Jadi muslim selalu berusaha untuk memelihara, merawat apa yang bagus, apa yang dimiliki, dan selalu terbuka untuk menerima, untuk belajar, dan juga memperkaya hal-hal baru yang sama baiknya atau bahkan lebih baik dari yang dipunya saat ini. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sependek tausiah yang kami sampaikan